صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل. Langsung saja kita ke acara berikutnya, yakni kajian Islam yang akan diisi oleh pemateri Ustadz Muhammad Jaini Dahlan. Kepada beliau tempat dan waktu saya persilahkan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Yuhannas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, alhamdulillah. Pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk mengisi kajian rutin setiap malam Senin pekanan ya. Bukan mingguan. Pekanan. Jadikanlah pembiasaan untuk menghilangkan pembiasaan asing yang memang jadi salah satu target mereka. Baik, mudah-mudahan kita senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya meningkatlah kualitas diri kita dan juga kualitas keimanan kita dengan hadirnya di majelis ilmu ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Begitu doang. Apa jawabannya? Ada? Mau diajarin? Mau diajarin apa enggak? Enggak ah. Kalau pengajian bapak-bapak ya biasa. Standar. Langsung. Ya. Kalau pengajian anak muda mah harus senantiasa ada yang new. Supaya merefresh atau supaya semangat. Maka karena tujuannya untuk kebaikan, tidak jadi masalah kalau seandainya ada nada-nada tinggi untuk menyemangati hati, menyemangati niat-niat yang baik. Baik, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah. Sip, keren. Berarti udah ada yang bisa. Oke, semuanya seperti itu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Berarti tadi katanya alhamdulillah, kemudian luar biasa, berarti hari ini menjadi hari yang luar biasa untuk kalian semua dan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk hari ini saya membawa keresek. Mudah-mudahan aya isian. Di dalamnya ada kertas yang sudah saya sediakan. Kertas naon ya? Pertanyaan mau ditanya?
spidol. Alhamdulillah ayat 2 jadinya. Bawa balik ke kayak. Ayat duit ini. Ada permen. Siapa yang mau permen? Baik, yang pertama di sini ada kertas dan kertasnya di dalamnya sudah saya siapkan ada benang dan klip. Kurang lebih ada 20 ya. Pesertanya loban mau kabagian itu. Oke, karena pesertanya lebih banyak, kita kasih game nanti ya. Yang mau menjawab nanti dikasih. Jadi jangan bersedih bagi yang tidak dapat ya. Baik, untuk hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang mungkin sudah hafal semuanya atau sudah hatam semuanya. Kita coba dengan memberikan judul dalam bahasa asing. Baik, siapa yang bisa mengartikan? Ayo, dapat hadiah. Siapa yang bisa baca itu dulu dah. Siapa yang mau baca? Ayo, kasih hadiah. Ayo acungkan tangan, Bib mau? Ayo. Iya, acungkan tangan dulu ya. Kan hari ini katanya dijawab luar biasa, maka harus interaktif supaya luar biasa. Kalau nggak interaktif, nggak luar biasa, jadi biasa yang ada. Baca dulu deh. Acungkan tangan dulu. Baik. Nah, siapa yang mau baca? Saya kasih hadiah ini. Nanti kita akan sedikit sulap-sulapan. Dan yang dapat kertas ini berarti dia punya kesempatan untuk melakukan prakteknya ya. Baik, apa bacaannya? Oh iya, pang tariknya kayak dapat hadiah 1. Apa artinya? Artinya apa? Kekuatan hati cenah cek elu. Oke. Terima kasih. Artinya secara sederhana yaitu kekuatan dari hati. Hati ini menjadi kunci utama dalam hidup kita semua. Ya. Ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang berhubungan dengan hati. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar, artinya anak Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar. Sama itu Rasulullah SAW kata Rasul, inna hadhil qulub, sesungguhnya hati itu tasda'u, ia berkarat, kama tasda'ul hadid, seperti berkaratnya besi, idza kana alma, apabila dia kena air. Kalau orang bangunan tahu tuh apa penyebab dari besi menjadi berkarat, ya? Apa jawabannya? Apa yang menyebabkan besi berkarat? Yaitu peristiwa oksidasi. Ya, air mengandung oksigen, mengandung oksigen, kemudian terbawalah oksigen tersebut ke dalam besi sehingga besi menjadi berkarat. Semakin terus terkena ini besi oleh air, maka akan semakin banyak besi ini berkarat. Begitu pula dengan hati kita. Hati kita bagaikan besi.
Kalau seandainya terus-terusan hati kita kena air, hati kita kotor, maka bagaimana kita akan membuat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Allah, karena kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Hani. Sesungguhnya huruf apa ini? Huruf apa? Atau kalimat apa? Siapa yang mau hadiah? Huruf taukid, ya. Nggak jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini menggunakan kalimat inna, ya, huruf taukid yang menunjukkan betapa pentingnya kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa sesungguhnya semua perbuatan, ya, itu harus dimulai dengan niat. Jika niatnya benar, maka setiap perbuatan yang kita lakukan akan benar. Dan kalau seandainya sesuai dengan perintah Allah, maka amal perbuatan itu akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang menjadi pembahasan utama di sini yang harus kita benahi berarti adalah niat. Ada di manakah niat? Ada di hati. Ya. Niat kita semua melakukan apapun ada di dalam hati. Ketika hatinya kotor, maka hasilnya akan kotor. Ketika hatinya bersih, maka hatinya akan bersih. Ya, seperti lanjutan hadis ini, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau memang niatnya karena ingin mendapatkan dunia, maka pasti akan dapat itu dunia. Awi muraatin tangkihuha. Tujuan kadieu rek ningali awewe di luhur. Tenang, pasti jadi jodohna. Ya. Atau sebaliknya. Jadi intinya semuanya adalah pada niat. Semuanya ada pada hati kita. Kemudian sahabat bertanya, wa majilauha, ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan hati? Maka ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk membersihkan hati kita. Apa itu? Yang pertama adalah aksarul dzikri lil maut. Banyak ingat, ya. Banyak ingat kepada mati. Itu yang pertama. Ingat mati. Gak usah banyak-banyak ya kita bahasnya. Yang kedua, apa yang kedua? Qiraatul Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Pertanyaannya, sudah rutinkah kita membaca Al-Quran? Ya, ansah urang ngajawabna. Ini kasih satu. Alhamdulillah ya Allah. Senantiasalah kita membaca Al-Quran, senantiasalah kita mengingat kepada mati. Sepertinya kita terlalu banyak lupa daripada ingat terhadap mati. Betul apa tidak? Betul. Pasti dipastikan hatinya berarti senantiasa berkarat. Masya Allah. Berarti kita harus senantiasa bertaubat. Ya. Baik, para hadirin semuanya, kita akan sedikit sebelum dilanjutkan, kita akan sedikit share sebuah game atau sulap
ya. Dan nanti ada hubungannya dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Dan ieu saeutik masalahna. Permasalahannya ini sedikit. Baik. Karena sedikit, kita kasih kuis. Siapa yang bisa jawab, silakan dapat hadiahnya. Baik, sambung ayat. Ayo maju ke depan. Yang gampang-gampang aja. Qul a'udzu birabbin nas. Sambung ayat. Jawab kau. Acungkan tangan dulu. Ayo siapa yang mau jawab? Diulangi nih. Kira-kira punya hafalannya banyak apa enggak? Sebutkan surat setelah surat Al-Bayyinah, surat apa? Jauh. Yang laki-lakinya apa surat setelah surat Al-Bayyinah? Nah, jawabnya ya udah sih itu tuh kasih dapat satu. Saya mengasih berdasarkan penglihatan. Siapa yang mulutnya bergerak duluan saya kasih ya. Sebutkan surat sebelum surat An-Nazi'at. Oh itu. Oke, terima kasih. Hebat. Baik, bacakan ayat kedua surah Al-Qari'ah. Para rinter. Maaf ya, Ahmad jauh. Nanti disisakan saja. Disisakan saja nanti ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam pergi ke Gunung Tursina untuk melaksanakan perintah Allah, ada kaumnya yang berkhianat. Siapakah dia? Siapa yang tahu? Tegawa. Siapa? Oke, sip, bagus. Siapa? Samiri. Ini adalah kisah tentang Nabi Musa. Nabi Musa itu paling banyak kisahnya, ya. Siapakah Nabi juga yang menemani Nabi Musa? Oh. Iya panggelana. Baik. Ini masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Siapakah yang mengucapkan doa ini atau curhatan ini? Ini masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Aku sudah kena madarat keburukan dan engkaulah yang maha penyayang. Siapakah yang mengucapkan curhatan ini? Nabi? Bukan. Nabi? Nabi Ayub. Menang deui. Yang lain? Resah. Ulangi lagi. Baik. Kita sambung ayat lagi. Yang mudah-mudah aja biar cepet ya. Alhaqumut takasur. Nu tengah jawab. Oh si Habib tengah jawab. Berarti semuanya pada pinter. Baik, kita langsung saja. Sisanya untuk kameramen karunya. Maneh mah bodoh. Kamu mah ngelayad. Jadi doa. Ya. Jadi anaknya bodoh. Jadi anaknya ngelayad. Jadi hati-hati dengan hati yang diutarakan dengan ucapan. Hati saja sudah hati-hati, apalagi kalau sudah keluar dari mulut. Inilah yang dimaksud kita angkat pada hari ini, yaitu the power of soul. Hati itu benar-benar bisa membuat kita sendiri menjadi binasa atau membuat kita sendiri menjadi hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasul, perbanyaklah doa karena ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang-orang mukmin. Ya.
Jadi kalau seandainya kita punya keinginan hayang kawin, hayang naon gitu ya, gampang. Terus aja ingat, terus aja ucapkan di dalam hati, ya. Baik, mudah-mudahan kajian pada hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya bisa lebih berhati-hati dalam mengolah hatinya. Maka untuk supaya hatinya menjadi lurus dengan amal yang dilakukan, maka salah satunya adalah bersihkan dulu hatinya dengan cara satu, senantiasa ingat mati, dan yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan mulai hari ini lebih semangat membaca Al-Qurannya, apalagi yang ikut program tahfiz lebih semangat lagi dalam menghafal Al-Qurannya. Ya, jangan sedih Meng ya, kalau ngapalin susah. Ini khusus bagi yang susah ngapalin, justru bisa jadi dialah orang yang paling beruntung. Bisa jadi dialah orang yang paling beruntung. Si Habib contoh, ngapalin Al-Fajr, beres apa ya? Kalau udah beres apa? Selesai. Ya, si Memeng ngapalin Al-Ikhlas tuh beres-beres. Kalau nggak beres-beres berarti berulang-ulang terus. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menghitung pahalanya dari pengulangan yang dilakukan. Bisa jadi si Habib karena beres, udah pahalanya segitu. Ya, dia melakukan bacaan 1 jam beres, udah 1 jam. Si Memeng 1 hari pahalanya lebih banyak yang 1 hari tentunya, walaupun suratnya itu saja. Jadi lebih semangatlah yang lagi menghafal, lebih semangatlah yang senantiasa punya rutinan membaca Al-Quran. Inilah mukjizat dari Al-Quran, senantiasa kita baca, senantiasa kita hafalkan, akan senantiasa membuat hati kita menjadi bersih. Ya, kata Allah, al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu ya terus-terusan akan berada dalam kesalahan dan lupa. Artinya bisa jadi manusia itu hatinya akan senantiasa berkarat. Terus-terusan kena kotoran, terus-terusan kena kotoran. Maka kita juga jangan berhenti, harus terus-terusan membersihkan hati dengan cara senantiasa ingat terhadap mati, dan senantiasa banyak membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanti yang lain ternyata nggak ada yang berani juga. Pada ini kesempatan kita sebenarnya biar tahu apa sih yang ada di pikiran kita gitu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, perwakilan maju lagi, sorry. The power of soul, keren sih. Sekalian mau nanya masalah hati, kebenaran sih ya. Allahu Akbar. Gimana meyakinkan hati kita kalau dia itu adalah jodoh kita yang terbaik? Terus karena udah nikah, bisakah berbagi gimana caranya jadi imam yang baik, terus ngedidik istri kita agar sama-sama kita itu nikah karena ibadah, bukan karena harta. Jadi gimana caranya di saat susah senang bersama, itu aja sih. Buat kedepannya biar nggak salah melangkah. Insya Allah sih sebentar lagi. Allahu Akbar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang bertanya dapat hadiah nih. Mau nggak? Permen. Nih silakan diambil permennya. Wah, rezeki nggak boleh ditolak, 2.
Pertanyaan teh naon tadi? Baik, untuk alhamdulillah saya sudah menikah dan tentu hanya lebih kepada men-share pengalaman dari pernikahan itu sendiri ya. Yang pertama, menikahlah karena Allah, karena diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika semua hal yang kita lakukan karena Allah, maka yakinlah kita akan menjadi ahli surga. Salah satunya menikah. Dan jangan ragu, kalau sudah siap, laksanakan. Gak usah ditunda-tunda, laksanakanlah ke depannya, gak usah dipikirin. Yang penting ngawin heula we. Karena kedepannya senantiasa berlaku hukum Allah. Qala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Senantiasa Allah akan menguji, ya. Akan senantiasa menguji siapapun. Dan menikah adalah salah satu bagian dari agama. Dengan menikah, maka perlu kalian tahu, khususnya bagi yang belum menikah, dengan menikah benar-benar akan lebih membuka pikiran kita tentang kepekaan terhadap keluarga, terhadap saudara dibandingkan sebelumnya. Karena dengan menikah akan merasa tanggung jawab dalam dirinya bertambah, sehingga memerlukan pemikiran yang bertambah juga, sehingga menambah kedewasaan. Jadi kedewasaan itu hanya bisa bertambah dengan pengalaman. Kalau nggak nikah, nggak akan nambah pengalamannya. Jadi gerak kawin gitu lah. Jangan ragu-ragu dan pilihlah atau carilah karena Allah. Ya, pilihlah karena Allah. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Dapat hadiah nih. Goceng ngegae.